Shalom. Shalom. Haleluya. Malam ini kita kembali lagi sama-sama beribadah. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Seperti janji saya kemarin, kita masih terus melanjutkan tema firman Tuhan yang sudah kemarin kita dengar, yaitu tentang sikap hidup dalam menghadapi tantangan atau menghadapi badai ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan poin ini karena belum selesai semua. Jadi masih dalam tema yang sama hari ini, sikap hidup dalam menghadapi badai atau tantangan. Nah, saya ajak buka dulu dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41 dengan judul perikop angin ribut diredahkan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah saudara, kita masih lanjutkan tema firman Tuhan yang sudah hari Jumat minggu lalu saya sampaikan, yaitu sikap hidup dalam menghadapi tantangan atau menghadapi badai, ya kan? Saya sudah dijelaskan hal itu, bagaimana kita ambil bagian daripada apa yang kita baca hari ini, di mana waktu itu murid-murid Yesus ada bersama dengan Yesus dalam satu perahu yang sama, tapi ternyata mereka tetap juga menghadapi badai, ya kan? Nah, saya sudah katakan minggu yang lalu, tidak ada satu jaminan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mengiring Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus dengan iman percaya yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Tuhan, lalu dia bebas dari masalah. Gak ada satu janji pun, tapi cuma satu yang saya percaya janji Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi dalam Yesus selalu ada jalan keluar, ya kan? Saya udah sampaikan kemarin itu kan, itu sebabnya saudara lihat murid-murid ini tentang ada bersama dengan Yesus, tapi tetap aja ada badai. Jadi jangan mimpi saudara kalau pikir kalau saudara sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, oh berarti aman. COVID-19 lewat, enggak juga sih, ya kan? Tapi tetap ada perlindungan, pertolongan Tuhan. Amin. Ada yang bilang, ya tapi kan ada yang mati. Itu bukan karena COVID-nya, memang udah waktunya harus pulang-pulang. Amin. Nah, jadi jangan sampai ketakutan luar biasa, saudara, ya kan? Nah, kemarin saya sudah menyampaikan ada 3 hal, ya kan? Sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai atau menghadapi tantangan itu kan. Kemarin saya sudah menyampaikan hari Jumat kemarin, yang pertama sikap hidup yang harus kita miliki, ya kan, yang kita harus lakukan dalam menghadapi badai. Yang pertama, datang kepada Yesus. Saya sudah sampaikan minggu kemarin, poin yang pertama datang pada Yesus artinya apa? Memprioritaskan Yesus menjadi segala-galanya. Jadi bukan datang kepada manusia, bukan datang kepada pendeta, tapi datang kepada Yesus. Karena pendeta juga manusia, dia nggak hebat, dia nggak ada apa-apanya. Nah itu, makanya dari poin pertama kemarin, datang kepada Yesus. Nah poin yang kedua, kemarin saya juga sudah sampaikan, yaitu sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu kita menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan atau roh ketakutan, ya kan? Karena hal ini akan mematikan iman percaya, saudara. Iblis itu tidak pintar, dia cuma mendakwa kita. Dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu kurang lebih oleh kuasa darah Yesus. Amin. Nah, tugasnya dia sekarang hanya mengintimidasi, nakut-nakutin. Ya kan? Begitu kita mengalami ketakutan yang luar biasa, dia anggap itu sukses bagi iblis. Dan waktu orang mengalami ketakutan, itu pasti imannya akan mati.
Pasti saudara, orang yang dikuasai atau terintimidasi oleh roh ketakutan ini lama-lama iman percayanya pasti akan mati saudara. Karena intimidasi, dan itulah kerjaan iblis. Makanya dalam kitab Wahyu udah jelas dikatakan iblis mendakwa kita siang dan malam ya. Jadi jangan mau lagi diintimidasi oleh hal itu. Yang ketiga kemarin saya sudah sampaikan, yaitu apa yang harus kita lakukan waktu menghadapi badai, tantangan, sikap yang ketiga itu bangkitkan roh dan jiwa kita di dalam Tuhan. Bangkitkan saudara. Makanya dalam saat-saat tertentu Daud pun lakukan. Dia sempat berkata, hai jiwaku, bangkitlah. Waktu dia menghadapi tantangan. Karena nggak ada cara lain saudara ya kan. Bangkitkan roh dan jiwa kita. Biar roh kita itu menyala-nyala. Ya, jadi roh jiwa kita harus bangkit, harus bersemangat di dalam Tuhan. Karena tanpa ini kita akan menghadapi ini, kita akan hancur oleh karena tantangan itu. Ya, nah sekarang kita lanjutkan hari ini. Masih ada 4 poin saudara, mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Yang keempat, sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan waktu menghadapi tantangan atau badai itu. Yang keempat, sikap hidup yang menyadari setiap tantangan ada batas waktunya. Jadi setiap tantangan, setiap badai, setiap persoalan tuh gak selamanya ada batas waktunya saudara. Ya kan? Perhatikan ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun. Siapa ya? Yesus. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Nah, lalu perhatikan di sini. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lihat ya. Nah, di sini dikatakan lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa saudara? Saatnya saat itu akhirnya apa? Danau itu teduh, anginnya pun reda. Nah, ini yang saya beri nama semuanya ada batas waktu. Semua ada batas waktu. Nah, seringkali yang membuat kita tuh tertekan sampai kita kehilangan pengharapan karena apa? Kita berpikir seakan-akan sudah segala sesuatu dan tidak akan berubah gitu loh. Kalau saya mau katakan segala sesuatu di muka bumi pasti berubah, yang tidak pernah berubah ya perubahan itu sendiri. Ya kan? Semua akan berubah, yang tidak berubah perubahan itu sendiri. Nah, jadi artinya apa yang saya ingin katakan di sini saudara? Tantangan kah, badai kah, semuanya itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Nah, saya beri contoh saudara. Seorang anak muda bernama Yusuf. Ya, Yusuf itu saudara dia hidup dalam satu keluarga. Memang waktu itu saudara dia dibedakan oleh siapa? Oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Yusuf dapat perhatian yang lebih ya kan. Nah, akhirnya apa? Rupanya di situ mulai timbul ada rasa iri hati dari saudara-saudaranya kepada Yusuf. Ya, mungkin waktu itu belum terlalu parah, ya kan? Nah, ini perhatikan, makanya orang-orang punya anak jangan suka beda-bedain. Itu bisa menimbulkan iri hati. Lalu apa saudara? Saudara-saudara yang lain sudah mulai rasa kurang nyaman lihat kok ada perbedaan itu. Nah, sampai satu saat dia mulai menceritakan waktu dia mendapat mimpi dari Tuhan. Waktu dia ceritakan itu, kebencian semakin timbul dari saudara-saudaranya kepada Yusuf. Lalu apa? Suatu saat ayahnya suruh pergi menjumpai saudara-saudaranya yang sedang ada padang gurun, saudara. Nah, begitu dia berjumpa saudara-saudara dari Yusuf ini merencanakan untuk membunuh dia. Apa namanya istilahnya? Konspirasi politik dalam rumah tangga, kira-kira gitu. Ya kan? Ya kan? Ayo kita bunuh. Tapi saudara lihat, Yusuf tuh Alkitab bilang dia disertai Allah selalu. Makanya dalam tengah badai pun dia tetap Tuhan pelihara. Nah, lalu apa? Lewat Ruben lah Tuhan pelihara. Ruben bilang jangan kita apa-apakan, apapun juga dia saudara kita. Akhirnya mereka tidak jadi membunuh, buang ke dalam sumur kering. Nah, setelah itu saudara, ada saudagar Midian lewat. Nah, mulai pikir, boleh juga nih jadi uang nih ya kan. Akhirnya singkat cerita,
Mereka mengangkat dari sumur itu si Yusuf lalu dijual. Sejak saat itu dia menjadi budak. Nah, saya mau tanya, dia jadi budak selamanya enggak? Jadi budak selamanya tidak? Tidak, saudara. Tidak selamanya. Padahal kita tahu secara umum orang sudah jadi budak, ya udah dia seumur hidup. Tapi ternyata Yusuf enggak, saudara. Yang pasti karena Tuhan menyertai dia. Udah pasti Alkitab katakan seperti itu. Ya kan? Akhirnya apa? Sejak waktu itu dia masih berumur berapa? 17 tahun. 13 tahun kemudian berubah semuanya. Dari budak, masuk penjara, langsung jadi Perdana Menteri. Artinya apa, saudara? Tantangan yang dihadapi Yusuf ada batas waktu. Amin. Nah, saudara, ini sikap hidup yang harus kita sadari. Setiap tantangan ada batas waktunya, saudara lihat. Jadi saya mau katakan hari ini, saudara, poin yang keempat, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan hidup apapun yang kita hadapi. Yang keempat, sikap hidup yang menyadari setiap tantangan ada batas waktu. Amin. Nah, ini kita harus menyadari ini. Karena waktu kita menyadari ini, kita akan jadi kuat. Yang penting tetap beriman, jangan tinggalkan Tuhan. Itu yang paling penting ya. Jadi ada batas waktu. Ini yang keempat. Yang kelima, saudara, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai, menghadapi tantangan. Poin yang kelima, menyadari setiap tantangan yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya apa, saudara? Tuhan menakar segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kemampuan setiap orang. Dan hasil akhirnya selalu yang terbaik. Nah, coba buka dulu, Baby, tolong baca 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ya, saudara lihat, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya pencobaan-pencobaan apa? Biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita, ya kan? Nah, ini kita harus sadari, saudara, tantangan apapun yang Tuhan izinkan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nah, tapi jangan salah paham ya. Tuhan itu tidak pernah beri pencobaan. Pencobaan selalu datang dari iblis. Itu pasti. Alkitab katakan Tuhan tidak mencobai siapapun. Tetapi Tuhan izinkan pencobaan yang datang dari iblis itu sebagai ujian untuk setiap orang, khususnya orang-orang yang percaya. Jadi iblis memberi pencobaan, nah Tuhan pakai itu, Tuhan izinkan untuk menguji apa? Iman orang percaya. Ya, jadi jangan salah mengerti ya, Tuhan tidak membuat satu rancangan pencobaan untuk menghancurkan, enggak. Tuhan izinkan ya, karena pencobaan dari setan hanya untuk menguji supaya kita ya kayak orang sekolah aja, kan harus ada ujian untuk naik kelas. Ya, Tuhan izinkan pencobaan yang iblis lakukan untuk Tuhan izinkan menguji anak-anaknya supaya mereka mengalami satu kebangunan rohani, ketangguhan iman di dalam menjalani hidup ini. Itu sebabnya di situ dikatakan ya kan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi apa? Kekuatan kita. Nah, analoginya begini, saudara. Tuhan selalu menakar gitu loh. Jadi dia tahu misalnya seseorang itu mempunyai ini satu analogi, dia mempunyai satu kemampuan memikul satu beban itu misalnya 50 kg. Ternyata beban yang datang itu 70 kg, pasti dia tidak kuat. Nah, Tuhan izinkan 20-nya Tuhan ambil alih, Tuhan singkirkan supaya dia tetap dapat memikul yang 50 kilo. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi saudara lihat di sini, menyadari setiap tantangan yang Tuhan izinkan, ya kan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya pencobaan yang Tuhan izinkan itu untuk apa?
membuat kita menguji iman kita supaya kita terus mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Ya, jadi selalu tidak akan melebihi apa? Kemampuan kita. Nah, saya beri contoh Ayub. Ayub itu pencobaannya datang dari siapa? Kalau kita baca peristiwa sebelum dia mengalami hartanya habis, anak-anaknya mati, dia kena borok seluruh tubuhnya, itu ada dialog antara iblis dengan Tuhan. Engkau lihat enggak anak-anakku, si Ayub, kata Tuhan. Ya jelas, aku tidak bisa buat apa-apa karena ada pagar memagari. Akhirnya apa Tuhan bilang, oke, aku angkat pagar itu, silakan cobai. Ya kan, tapi jangan coba-coba menyentuh nyawanya. Dan akhirnya Tuhan izinkan pencobaan daripada iblis untuk apa? Mencobai siapa? Ayub. Tapi saya mau tanya, akhirnya menghancurkan atau memberikan kemenangan? Memberikan kemenangan, bahkan memberkati Ayub 2 kali lipat. Nah, jadi saudara lihat, ini kita harus sadari, setiap tantangan yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Justru di balik itu ada rencana Tuhan yang indah untuk membuat kita lebih lagi. Amin. Tuhan membuat untuk supaya kita mengalami satu kebangunan rohani, iman bertumbuh lebih lagi. Ya kan? Anak SD akan diuji, ujian kelas SD nggak mungkin diuji dalam ujian SMP. Begitu juga Tuhan tahu semua. Dia izinkan, tujuannya hanya untuk apa? Melatih supaya kita kuat. Amin. Nah, jadi hari ini saudara, kalau saudara menghadapi masalah, tantangan, badai apa, percayalah itu tidak akan menghancurkan kok. Hanya karena kitanya aja yang terlalu baik. Saya menghadapi dong bersama Tuhan, aku cakap melakukan segala perkara, kata Alkitab. Amin. Ini yang poin ke-5. Menyadari setiap tantangan Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu takaran yang pas untuk kita. Dan di balik setiap tantangan masalah ada rencananya Tuhan yang indah. Ya, yang ke-5. Ya, jadi mulai malam hari ini saudara lihat, kita harus memiliki satu sikap hidup waktu menghadapi badai kah, tantangan kah, kita harus memiliki sikap hidup. Poin yang ke-4 tadi apa? Sikap hidup menyadari setiap tantangan atau badai ada batas waktunya. Ya, yang ke-5 menyadari setiap tantangan Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita, dan tujuan akhirnya hanya satu, supaya Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita hadapi, dan akhirnya kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya selalu berkata tidak ada mujizat tanpa masalah dan tantangan. Di balik setiap tantangan anak-anak Tuhan ada kuasa Tuhan yang akan bekerja menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang ke-5. Yang keenam, sikap hidup seperti apa saudara yang harus kita lakukan menghadapi badai, menghadapi tantangan itu. Yang keenam, menyadari setiap tantangan yang terjadi ada dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Ya, jadi saudara tahu waktu kita menghadapi masalah tantangan itu, saudara, Tuhan tuh tahu dan Dia sedang mengendalikan semuanya itu. Coba buka dalam Lukas 21 ayat 18. Lukas 21 ayat 18. Ya. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya. Ya, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus katakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya apa saudara? Artinya sehelai rambut pun gugur ke tanah itu sepengetahuan dan seizin Tuhan. Maka tidak ada sesuatu pun apa disatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi rambut gua nih seizin Tuhan nih. Haleluya, ya kan? Gak apa-apa, ya kan? Nah, ini berbicara tentang apa? Bahwa setiap tantangan itu terjadi dalam pengetahuan Tuhan dan kendali Tuhan, ya kan? Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini berkali-kali saya sudah katakan, semua selalu terjadi sepengetahuan Tuhan. Yang kedua, seizin Tuhan. Yang ketiga, ada rencana di balik semuanya itu, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan. Catat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Jadi tantangan kah, persoalan kah, masalah itu saudara, bukan karena Tuhan iseng-iseng. Kalau Dia izinkan itu terjadi, kenapa? Dia tahu semuanya, Dia izinkan itu terjadi, dan ada rencana di balik
semuanya itu. Supaya kita mengerti, kita lebih tahu apa rencana Tuhan itu. Saya selalu berkata COVID-19 lah kita sekarang nih. Dunia panik. Khusus sekarang kita Indonesia, karena banyak negara udah aman. Ya kan? Tapi tidak seaman-aman seperti sebelumnya memang. Ya kan? Saya tetap percaya ini nggak ada, bukan karena Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu ini. Dan Tuhan izinkan. Dan di balik itu ada rencana Tuhan bagi kita gereja Tuhan. Paling tidak di sini kita disadarkan kita harus melayani Tuhan dengan tujuan motivasi yang benar. Dengar gereja-gereja Tuhan harus mengerti ini. Saya pendeta sebagai gembala juga menyadari hal ini. Selama ini kadang-kadang kita ukur pelayanan itu hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah kan. Bangunan, wah akhirnya kita bersaing untuk itu ya kan. Bersaing, saya ngobrol, share dengan para pendeta, teman-teman hamba-hamba Tuhan. Ya kita disadarkan untuk hal ini. Selama ini kan persaingan-persaingan itu terjadi, adu bangunan fisik, segala macam. Sampai kadang-kadang itu menjadi kebanggaan buat kita. Berapa jumlah jemaatmu? Oh, segitu. Waduh, gue makin gede. Rasanya seakan-akan ukuran-ukuran iman rohani di situ loh. Ya kan? Nah lewat COVID-19 sekarang mau ngapain? Gedung semua nggak ada artinya. Alat musik yang harga-harga mahal sekarang nganggur semua. Memang sedih. Tapi saya percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan supaya kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar. Amin. Nah, jadi Tuhan izinkan ini terjadi betul untuk proses pemurnian iman kita, kesungguhan kita dalam Tuhan melayani Tuhan. Tapi sisi lain Tuhan tetap pakai Injil harus diberitakan termasuk lewat media-media yang kita pakai seperti sekarang ini, ya kan? Nah, Tuhan izinkan itu. Artinya supaya apa? Perjalanan pemberitaan Injil, iman orang dapat dibangkitkan meskipun lewat media-media seperti ini. Nah, jadi yang keenam kita lihat di sini, badai kah, tantangan kah itu? Tuhan izinkan supaya apa? Kita disadarkan setiap tantangan terjadi dalam pengetahuan Tuhan, kendali Tuhan, dan ada tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Nah, paling tidak sekarang kita lihat ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa melayani hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Ayo saudara, hari ini kita disadarkan untuk hal itu. Maka saya maaf nih, saya sampai kadang-kadang pernah kalau ikut seminar gereja, pertumbuhan gereja, saya sampai pikir kenapa selalu pembicaranya diambil orang-orang yang punya gereja gede-gede, jemaatnya banyak. Saya pikir apakah ukuran imannya di situ? Apakah ukuran rohani di situ? Sementara kalau kita lihat di pedalaman-pedalaman orang melayani Tuhan, mereka bisa habis-habisan hidup mereka pertaruhkan. Sederhana mereka hidup. Nah, apakah kita bilang mereka tidak beriman, mereka tidak rohani? Hanya karena ukuran materi-materi. Nah, paling tidak sekarang nih Tuhan sadarkan kita kembali dengan cinta yang mula-mula melayani Tuhan. Amin. Jadi tantangan itu terjadi dalam pengetahuan Tuhan, kendali Tuhan, dan ada rancangan Tuhan di balik semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi sebabnya hari ini poin yang keenam ini, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan waktu menghadapi badai dan tantangan. Yang keenam, menyadari setiap tantangan yang terjadi ada dalam pengetahuan Tuhan dan kendali Tuhan. Dan di baliknya ada rencana yang indah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, kita lihat sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki menghadapi masalah, badai, tantangan itu. Yang ketujuh, tetap hidup dalam kegembiraan dan semangat di dalam Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, jangan cepat putus asa, patah arang, hilang semangat, hilang gairah, lalu bilang ya udahlah, aku pasrah aja. Bukan pasrah, berserah. Pasrah itu orang nggak udah punya pengharapan, ya kan? Kita berserah tuh aktif, kalau pasrah tuh negatif. Mau jadilah apalah terserah, ya kan? Nah, coba Baby tolong bacakan di dalam Amsal 17 nih ayat yang terkenal sampai jadi sebuah lagu. Amsal 17
Ayat 22. 22. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat yang manjur. Jadi obat ada yang tidak manjur, ada yang manjur, ya kan? Obat yang manjur kita minum sakit kepala, minum obat sakit kepala 10-15 menit reda. Itu manjur. Tapi minum sakit kepala 1 hari nggak sembuh semua, itu nggak manjur, ya kan? Nah, Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Hati yang gembira itu memberikan sesuatu yang luar biasa, ya kan? Hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kering tulang, saudara tahu. Itulah seperti yang Yehezkiel lihat dalam Yehezkiel 37 itu kan. Tulang-tulang kering itu berbicara apa? Nggak ada kehidupan. Dalam penglihatan Yehezkiel pasal 37 ada tulang-tulang kering yang berantakan. Lalu disuruh bernubuat terhadap tulang-tulang itu. Maka mereka mulai bersatu sampai bunyi kertak-kertak menjadi satu. Dibuat tumbuh daging, tumbuh urat. Akhirnya menjadi satu kehidupan. Nah, bayangkanlah orang yang hatinya nggak ada kegembiraan. Tulang kering, ya kan? Jadi tulang kering, kita harus gembira, ya kan? Di tengah-tengah suasana seperti gembira, saudara, amin. Nah, buka lagi satu ayat, Amsal 15 ayat 13 maksudnya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi bayangkan kalau kita punya hati gembira, muka kita berseri-seri. Amin. Tapi kalau hati kita penuh kebencian, dendam, marah, apalagi kepahitan, pasti mukanya nggak akan berseri-seri, bermuram durjaya kan? Nah, itu sebabnya Alkitab bilang hati yang gembira membuat muka berseri-seri, kinclong, ya kan? Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati pedih, hati sakit, hati ya segala macam yang negatif kita simpan membuat semangat kita menjadi patah, sama dengan tulang kering tadi, ya kan? Itu sebabnya poin yang terakhir ini kita harus memiliki satu sikap hidup seperti apa dalam menghadapi badai tantangan, tetap hidup dalam kegembiraan dan semangat di dalam Tuhan. Minimal mungkin masalah tidak langsung selesai, tapi hati kita bergembira menghadapi masalah itu. Amin. Ini penting, saudara. Hati sudah tidak gembira, persoalan banyak, tinggal tunggu matinya aja, ya kan. Tapi hati gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Nah, itu sebabnya mulai hari ini, mulai malam ini kita sedang menghadapi tantangan badai apapun, tapi kita harus tetap memiliki hati yang gembira. Loh, itu secara psikologis kan hasil penelitian juga orang yang hatinya gembira, senang, kita menghasilkan apa? Hormon-hormon apa gitu loh. Makanya suruh kan kita gembira terus di tengah-tengah COVID ini. Itu sebabnya Amsal bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya kan? Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya kan? Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita sudah tuntaskan, kita punya apa? Tema besar kita untuk setiap Jumat itu iman dan sikap hidup. Saya simpulkan semua, ya kan, sikap hidup seperti apa waktu kita menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, persoalan-persoalan apapun. Saya menyadari ini sedang terjadi semuanya di tengah-tengah kehidupan ini. Semua saling berkaitan, ekonomi juga berdampak, segala-galanya. Tapi yang pertama, harus tetap datang pada Yesus, artinya prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saya tetap percaya di tengah ekonomi juga, saudara lihat Elia, udah gak ada pengharapan pada musim pacaklik yang kering itu. Orang gak mungkin bisa hidup seperti saat itu, tapi Elia Tuhan bisa pelihara lewat burung gagak, lewat janda miskin. Dia terpelihara, termasuk jandanya terpelihara. Amin. Jadi yang pertama, datang pada Yesus, prioritaskan dia di atas segalanya. Yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh ketakutan,
roh-roh ketakutan, tolak di dalam nama Yesus. Kalau ada ketakutan itu bukan dari Tuhan. Pasti bukan dari Tuhan. Karena waktu kita terintimidasi, hidup kita makin terpuruk. Tolak itu, bukan dari Tuhan. Yang ketiga, bangkitkanlah roh dan jiwa kita di dalam Tuhan. Bangun, hai jiwaku, bangunlah, ya kan? Biar rohmu menyala-nyala, tetap dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, kata Rasul Paulus. Amin. Bangkitkan roh dan jiwa. Yang keempat, kita harus memiliki sikap hidup menyadari semua ada batas waktu, nggak selamanya seperti ini. Amin. Saya percaya satu saat tiba saatnya Tuhan akan halaukan dan menyelesaikan semuanya ini. Amin. Makanya dalam Pengkhotbah 3 itu kan kita baca ayat 2-8, ada masanya untuk lahir, ada masanya untuk menanam, ada masanya untuk mencabut. Baca semua, ada masanya, ya kan? Dalam Pengkhotbah pasal 3 itu kan, sampai akhirnya pasal ayat 11-nya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi semua ada batas waktu. Yang kelima, menyadari setiap tantangan yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita, kalau Dia izinkan ada rencana yang indah di balik semuanya itu. Amin. Supaya kita tetap mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Yang keenam, harus menyadari setiap tantangan yang terjadi ada dalam pengetahuan Tuhan, ya kan? Seizin pengetahuan Tuhan, kendali Tuhan, seizin Tuhan, dan ada rencana di balik semuanya itu. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang mempunyai rencana yang indah lewat semuanya ini. Amin. Supaya kita disemangat, kita semakin menyadari bahwa melayani Tuhan itu harus dengan hati yang sungguh mengasihi Dia di atas segala-galanya. Amin. Yang ketujuh, yang terakhir, tetap hidup dalam kegembiraan hati dan semangat di dalam Tuhan. Karena apa? Hati gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat aja, tapi manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya kan? Itu sebabnya Amsal juga berkata lagi, hati gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari ini, malam ini, kita sudah belajar 7 poin. Dan sekarang kita sudah belajar semuanya, sikap hidup dalam menghadapi badai atau menghadapi tantangan. Biar kita tetap kuat, kita terus maju dalam Tuhan, kita menjadikan Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya.